Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervania Nabila, kelas 5D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan buku yang saya telaah, yaitu buku teks Bahasa Indonesia untuk MA, SMA, SMK, dan MAK kelas 10. Mengenai gambaran singkat identitas buku yang saya telaah, yaitu untuk judul bukunya yaitu Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMA, dan SMK kelas 10. Untuk pengarang yaitu Suherli, Maman Suryaman, Haji Septiani, dan Istiqomah. Untuk tahun terbit 2017 dan penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Tempat terbit Surakarta. Berikut saya akan menjelaskan kriteria buku teks yang saya telaah, yaitu pendekatan dan juga tujuan. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan yang digunakan oleh para penulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 10 menampakkan diri pada 3 komponen proses belajar mengajar. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, bahan, dan juga metode. Dari segi bahan, terlihat bahwa setiap pembelajaran dalam buku tersebut mengetengahkan 4 komponen bahasan. Yang pertama yaitu berbicara, membaca, menulis, dan juga kesusastraan. Yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mempunyai pengetahuan mengenai bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa Indonesia, dan juga nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia harus mematangkan pengetahuan siswa sebagai bekal pembelajaran di sekolah menengah atas. Mereka juga dituntut untuk terampil dalam berbahasa Indonesia. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ajid Maksum dari kelompok 3 akan menerangkan apa yang telah saya telaah dari buku media penilaian autentik bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS semester 2. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di dalam buku bahasa ini. Yang pertama, meliputi berbicara, membaca, menulis, dan juga kesusastraan. Nah, di sini pada berbicara, tentunya kita ada salah satu poin yang di dalamnya berisi tentang struktur teks. Yang di dalam buku ini berisi tentang struktur teks. Nah, apa saja yang ada di dalam buku di sini. Yang kedua juga ada berbicara, ada evaluasi, harus mengevaluasi apa yang kita pelajari kan pada siswa kita. Yang ketiga, bagian tafsiran. Ada juga yang keempat di bagian selanjutnya ada membaca. Di membaca ini ada 5 poin atau 5 bab yang saya ambil. Yang pertama yaitu objek teks ulasan. Yang kedua, menemukan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Yang ketiga, tajuk rencana. Yang keempat, penyusunan tanggapan terhadap buku yang dibaca. Yang kelima juga tafsiran. Kita pasti tahu tafsiran itu apa. Bagian menulis ini ada 16 bab. Yang pertama yaitu tajuk rencana, yang kedua yaitu meresensi, yang ketiga
unsur kebahasaan teks tulisan. Yang keempat, kalimat majmuk atau kompleks. Yang kelima, macam anak kalimat dan kalimat majmuk bertingkat. Yang keenam, kata rujukan. Yang ketujuh, konjungsi. Yang kedelapan, kata penghubung. Yang ke-9 ada bagian resensi buku juga. Yang ke-10 resensi film. Tentunya beda ya antara resensi buku dan juga resensi film. Yang ke-11 yaitu jenis-jenis teks persuasi. Yang ke-12 pengertian dan cara pembuatan peta konsep. Yang ke-13 cara membuat peta konsep. Yang ke-14 menyusun tanggapan terhadap buku yang telah dibaca. Yang ke-15 rangkuman, harus membuat rangkuman dan yang ke-16 bagian dari rangkuman. Terus di bagian kesusastraan di sini ada 8 subbab. Yang pertama yaitu cara menerangkan drama. Yang kedua orientasi. Yang keempat tema. Yang ketiga tema. Yang keempat penokohan. Yang kelima latar. Yang keenam dialog. Yang ketujuh peristiwa. Yang kedelapan daya latar. Di bagian materi ini tentunya setiap buku ya berbeda dalam isi ataupun bab yang kita harus berikan kepada siswa. Tentunya memiliki ketidaksamaan antara buku yang satu dan buku yang lain. Nah, di sini saya akan menerangkan di bagian metode. Nah, buku teks yang disusun berdasarkan atau untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Hal ini karena buku teks harus mengikuti bagian tuntunan kurikulum. Jadi buku yang saya telah di sini kurikulum K13 tahun edisi revisi tahun 2016. Tentunya di sini berisi rangkaian yang sudah disusun atau sudah terwadahi ya dalam kurikulum K13. Yang pertama di sini beberapa di antara teknik penyajian bahan untuk menyampaikan pada siswanya. Yang pertama ada resensi film, buku atau bedah buku. Jadi di sini berisi tentang resensi buku ataupun film. Kita pasti tahu ya bedanya resensi film dan buku. Kalau resensi buku kita harus membaca, dan resensi film kita juga sih yang membaca dalam bentuk begitu ya. Ada juga yang video. Yang kedua, langkah-langkah penulisan teks persuasi. Yang ketiga, jenis-jenis teks persuasi. Yang keempat, pengertian drama. Yang kelima, cara memerankan tokoh drama. Yang keenam, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketujuh, cara membuat bagi yang mereka yang memang membaca ataupun memiliki kebiasaan membaca, pada kurikulum Merdeka ini paling sedikit ada 7 metode ya. Tadi yang saya baca dalam penyampaian bahan yang tertera di sana. Nah, jadi penulis mencantumkan di kurikulum K13 ini, di buku ini ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama, penjelasan. Kita sebagai guru harus menjelaskan atau menyampaikan poin-poin yang ada di dalam ini, materi yang ada di dalam ini. Yang kedua adalah penjelasan. Yang ketiga adalah penugasan. Itu
swasta. Nah, ini ada juga yang mandiri, dan juga ada yang tingkat kelompok, dan juga normalisasi. Mungkin ini yang saya sampaikan mengenai apa yang saya pelajari pada buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan mengenai buku yang sudah saya telaah, yaitu buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Jadi, pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai media dan juga evaluasi dalam buku bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 ini. Yang pertama ada media. Jadi, fungsi media pengajaran ialah untuk memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa. Nah, pilihan dan penggunaan untuk media pengajaran yang tepat itu dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, media pengajaran dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 ini ada digunakan walaupun dalam bentuk sederhana dan variasi yang tidak begitu banyak. Nah, di antara media pengajaran tersebut adalah ada bagan, ada gambar, ada tabel, dan ada media cetak seperti cerpen dan novel. Baik, saya akan memberikan contoh media yang ada pada buku bahasa Indonesia ini. Yang pertama itu ada bagan yang terletak pada halaman 1, pada bab 1 halaman 29. Nah, ini adalah contoh media bagan yang ada di buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 ini. Selanjutnya ada media gambar yang terletak pada bab 2 halaman 40. Nah, ini adalah contoh media gambar pada buku teks bahasa Indonesia ini. Selanjutnya juga ada tabel yang terletak pada bab 3 halaman 62. Nah, ini adalah contoh tabel yang ada pada bab 3 halaman 62. Selanjutnya ada media cetak seperti cerpen dan novel yang terletak pada bab 3 halaman 84. Nah, ini adalah contoh media cetak cerpen. Nah, terletak pada halaman 84. Nah, itu adalah merupakan contoh dari media gambar yang ada di buku bahasa Indonesia ini. Selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi evaluasi dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 ini digunakan cukup bervariasi. Namun evaluasi ini tidak semata-mata hanya untuk mengukur prestasi siswa, akan tetapi juga sebagai metode pengajaran, yakni berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk memantapkan pengertian ataupun keterampilan dalam berbahasa. Nah, terkait dengan tugas, pelatihan, dan praktik tersebut, penulis mencatat beberapa instruksi yang digunakan, seperti dalam elemen berbicara ada laporan hasil, laporan lisan membaca buku, kupu-kupu di dalam buku yang ada pada halaman 8, ada juga mengungkapkan pengalaman dalam gagasan
dalam bentuk cerita pendek yang terdapat pada bab 3 halaman 44. Selanjutnya dalam elemen membaca ada laporan membaca buku kumpulan puisi yang ada pada pelajaran 1 halaman 32. Juga ada laporan membaca buku non-fiksi bidang sosial budaya yang terletak pada bab 4 halaman 114. Selanjutnya ada elemen menulis, yaitu menyimpulkan pidato persuasif pelajaran 2 halaman 39, menyimpulkan informasi laporan percobaan yang terletak pada bab 1 halaman 13, dan menyimpulkan unsur-unsur cerita yang terletak pada bab 6 halaman 152 sampai 153. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wiladia. Saya akan memaparkan hasil telaah bahan kajian buku paket bahasa Indonesia kelas 12. Nah, dari hasil telaah belajar saya akan memaparkan 2 hal, yaitu dari bahasa dan analisis buku dari mulai dari isi dan sambungan. Oke, yang pertama tentang bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku paket ini, gaya bahasanya tidak berbelit-belit dan juga relatif untuk belajar dan komunikatif juga bagi pelajar. Juga bahasa baku, jelas dan mudah dipahami bagi pelajar SMA. Dan juga buku ini adalah buku kurikulum 2013, di mana buku kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan tujuan, bermula dengan pendekatan tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Di dalam buku ini menjelaskan penyusunan materi atau bahan pokok ajar yang diajarkan untuk anak SMA kelas 12. Bahasa yang digunakan dalam buku paket ini juga menunjukkan lebih condong ke keterampilan. Nah, dalam buku paket ini bahasa yang digunakan dalam materi berbicara itu lebih condong ke segi keterampilan, begitupun juga materi menulis lebih condong ke segi keterampilan, sedangkan untuk membaca itu lebih condong ke pengetahuan. Dan juga dalam buku bahasa Indonesia untuk kelas 12 ini lebih condong ke pengetahuan. Dan juga di buku paket bahasa Indonesia ini bahan untuk melatih pengetahuan atau pemahaman siswa itu menggunakan tugas, latihan, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, oke, untuk yang kedua itu analisis. Nah, yang akan saya paparkan di sini mengenai buku tersebut itu analisis kesesuaian materi buku, teks, dan standar isi. Hasil analisis kesenaran isi buku bahasa Indonesia untuk kelas 12 ini adalah di bab pertama itu ada mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, di mana di dalam di bab itu terdapat beberapa latihan membuat surat lamaran pekerjaan. Dan di bab kedua itu ada pelajaran menikmati cerita sejarah, di mana bab 2 itu siswa lebih cenderung membaca dan mendapatkan pengetahuan dari cerita-cerita sejarah yang sudah dibaca. Di dalam buku tersebut itu ada ceritanya pahlawan-pahlawan Indonesia, dan juga ada
cerita sejarah tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, memahami isu teknis lewat editorial. Dan di bab 4 menikmati novel, dimana di bab 4 ini siswa benar-benar diberi pengetahuan tentang sastra. Nah, di bab 5 ini menyajikan gagasan melalui artikel, dan di bab 6 menilai suatu karya melalui kritik dan esai. Nah, analisis yang diambil dari buku Teks Bahasa Indonesia kelas 12 ini disusun oleh Maman Suryaman dan Suherli dan Istiqomah juga, berdasarkan dengan KTSP dan diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini berisi 264 halaman, termasuk kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, glosarium, indeks, dan profil penulis. Warna buku Teks Bahasa Indonesia kelas 12 ini bisa dilihat, yaitu dominan berwarna merah, terdapat coretan gambar seperti peta, dan juga terdapat kibaran bendera merah putih, juga terdapat warna abu-abu sebagai background tulisan SMA, MA, SMK, dan MAK. Kemudian di bagian tengah atau di bagian atas tengah dari pinggir itu terdapat tulisan bahasa Indonesia. Di pojok atas kiri terdapat logo Tuli Handayani, dan juga dan di pinggirnya terdapat tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Dan di pojok kanan terdapat logo kurikulum 2013 yang di bawahnya tertulis edisi 2018. Sekian dari saya yang telah memaparkan hasil telaah buku bahan ajar bahasa Indonesia untuk kelas 12.